Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali bertemu lagi dengan Ibu Atira. Hari ini kita kembali belajar untuk kalian yang kelas 2, kita belajar tema 2, pembelajaran 3. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar sebaiknya kita ngapain? Ya, betul. Sebaiknya kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Agar hati kita akan menjadi tenang. Jadi dalam belajar, hati kita tenang, pelajaran akan mudah dipahami. Baik, yang beragama Islam, ikuti Ibu berdoa ya. Untuk yang agama lain, bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anak, bagaimana setelah kalian berdoa hati kalian menjadi tenang kan? Insya Allah kalian sudah siap belajar ya kan? Baik, kita langsung saja belajar tema 2 pada hari ini untuk pembelajaran 3. Kalian masih ingat tidak kemarin kita menyanyi lagu apa? Masih ingat tidak? Ya, bagus. Semua pada masih ingat kan? Kita kemarin menyanyikan lagu Berdayung berhubungan dengan pelajaran kita kemarin, yaitu belajar tentang bagaimana perahu kertas dimainkan dan mengapa perahu kertas dimainkan di atas air. Semua pasti masih ingat kan? Kenapa memainkan perahu kertasnya di atas air? Siapa yang bisa jawab? Bagus sekali ya. Memainkan perahu kertas di atas air agar dia bisa berjalan. Kalau di atas meja, perahu kertasnya tidak bisa jalan, iya kan? Sebab perahu kertas baru bisa jalan kemarin kenapa? Sebab ada bantuan dari aliran air dan angin. Bagus, anak-anak ibu semua masih ingat ya pelajaran kemarin sama Bu Atira ya. Kita nyanyi lagi deh biar kalian ingat sama lagunya, biar kalian bisa mudah menghafal lagunya. Kita ulang lagi ya, kita nyanyi sama-sama, oke? Di sini sudah ibu tampilkan di layar ada teks lagu yang kemarin kita nyanyikan, lagu Berdayung. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Semuanya nyanyi biar kita semangat belajarnya. Ayo. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Ikuti gerakan ibu ya. Lajulah perahuku, laju yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Bagaimana hati kalian senang kan sudah nyanyi? Alhamdulillah kalian senang, semangat belajarnya. Habis ini kita kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita istirahat dulu ya. Hai anak-anak, kembali lagi kita belajar
tema 2, pembelajaran 3, kita lanjutkan pembelajaran kita yang tadi ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Ibu ingin menjelaskan bahwa kita punya tujuan apa saja sih yang ingin kita pelajari hari ini? Apa sih tujuan kita belajar hari ini ya anak ya? Yang pertama, kita bisa menyanyi lagu sesuai dengan nada. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan bagaimana kita menyanyi sesuai nada. Nah, menyanyi sesuai nada itu misalnya Ibu tadi ada tanda bulat, berarti kalau ada tanda lingkaran itu 2 ketukan. Kemarin kan kalau tandanya setengah lingkaran itu 1 ketukan. Sudah masih ingat ya? Kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada menyimak dan menjawab pertanyaan. Kalian nanti akan menyimak video yang Ibu tayangkan dan kemudian kita sama-sama menjawab pertanyaan sesuai dengan video yang Ibu tayangkan ya. Selanjutnya ada perkalian. Nah anak-anak, Ibu akan menampilkan video ya. Nah, kita simak betul-betul ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan video yang Ibu tayangkan berikut ini. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Ada benda kasar, halus, basah. Untuk lebih lanjutnya, selengkapnya kita simak video yang Ibu tayangkan ya. Kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Itu semua merupakan benda-benda yang memiliki permukaan benda yang kasar. Kemudian ada juga contoh benda yang basah antara lain air, minyak, dan bensin. Kemudian, benda yang mempunyai permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Nah, benda-benda ini memiliki permukaan yang halus, berbeda dengan batu, pasir, dan kulit kayu yang tadi yang mempunyai permukaan yang kasar. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Nah, tadi kita sudah belajar sifat-sifat benda, yaitu halus, artinya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kemudian ada yang kasar. Kasar ini artinya keset atau tidak halus. Kemudian yang ketiga adalah basah. Basah ini artinya adalah mengandung air. Kemudian ada benda yang tetap. Tetap ini artinya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Dan yang terakhir adalah berubah. Berubah ini artinya adalah berbeda dari semula. Nah anak-anak, itu tadi video yang Ibu tampilkan ya. Sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Pertanyaan pertama, apa saja jenis benda di sekitar kita? Ayo anak-anak, ambil bukunya, ditulis jawabannya ya. Kalian sudah menyimak kan video yang Ibu beri tadi? Nah, setelah itu kita menjawab pertanyaan yang kedua. Kalau sudah selesai, siap-siap. Jawab pertanyaan kedua ya. Sebutkan contoh-contoh benda yang halus. Tadi sudah ada kan contoh-contoh benda yang halus apa saja? Nih Ibu sebutkan satu. Misalnya kapas. Nah, kalian ingat apalagi? Tulis ya. Selanjutnya, sebutkan contoh-contoh benda yang kasar. Nah, Ibu sebutkan satu contoh ya. Semoga kalian masih ingat yang tadi. Satu contohnya misalnya kulit kayu. Nah, itu adalah benda yang kasar. Kalian bisa lanjutkan jawaban yang lain. Oke? Sebutkan contoh-contoh benda yang basah. Nah, ayo ditulis di buku tulisnya. Kalau sudah selesai, kita selanjutnya akan ada peragaan. Kalian akan memperagakan sesuatu bersama Ibu. Oke? Nah, yang harus kalian sediakan yaitu kalian sediakan cangkir, gelas ya. Ambil di dapur kalian gelas, kemudian ambil di dapur kalian piring,
Kemudian air di dalam botol, ini kalau di dalam botol, kalau kalian tidak mau dalam botol, kalian boleh ambil dipakai tempat yang lain, misalnya mangkuk. Kemudian kertas dan pulpen. Ayo kalian ke dapur dulu, ambil alat-alatnya, pulpennya ambil dalam tas. Sementara ibu juga akan mempersiapkan alat-alat tersebut agar kita melakukan percobaan bersama-sama. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Ibu juga sudah siap. Ibu sudah mempersiapkan air, kemudian ada piring, ada gelas, ada pulpen, ada kertas, nah dan juga ada tempat makan ya. Percobaan pertama, kita akan memasukkan air ke dalam cangkir. Coba kalian perhatikan sekarang, air ini bentuknya kalau dia di dalam botol maka bentuknya seperti apa kira-kira? Apakah air ini berbentuk seperti piring atau apakah air ini berbentuk seperti cangkir atau berbentuk seperti botol yang mewadahinya? Betul sekali, air ini berbentuk seperti botol yang mewadahinya, iya kan? Sekarang ibu mau coba letakkan air ini ke dalam gelas. Kalian juga ikuti ya di rumah ya, letakkan airnya ke dalam gelas. Sekarang kita perhatikan air yang ada di dalam gelas ini. Apakah bentuknya masih seperti botol tadi? Betul sekali, tentunya tidak bukan? Nah, bentuknya seperti gelas yang mewadahinya. Sekarang kita letakkan lagi air ini ke dalam piring. Pelan-pelan ya, kalian yang mengikuti dari rumah pelan-pelan biar nggak kotor tuh lantainya. Karena kalau kotor nanti dimarah ibu. Ibu kan udah capek-capek bersihin rumahnya. Nah, kita lihat lagi, apakah air ini masih seperti tadi bentuknya seperti cangkir atau sudah berubah seperti piring? Sudah berubah kan? Betul sekali. Airnya sudah berubah bentuknya seperti piring yang mewadahinya. Sekali lagi deh, airnya kita letakkan ke dalam tempat makan. Pelan-pelan ya, kalian di rumah pelan-pelan, jangan sampai airnya jatuh ke lantai. Jangan sampai kotor lantainya. Ayo ikuti ibu ya. Kita perhatikan lagi bagaimana bentuk air yang ada di dalam wadah atau tempat makan ini. Apakah dia masih seperti cangkir bentuknya? Atau bentuknya masih seperti piring seperti tadi? Ayo, bagaimana bentuknya? Betul sekali, bentuknya seperti tempat makan yang mewadahinya, iya bukan? Nah, kalian pintar semua. Sekarang selanjutnya kalian sudah menyediakan pulpen kan? Sudah kan? Oke, sekarang pulpennya diambil dipegang. Sudah dipegang? Nah, kalau sudah, pulpennya letak di dalam gelas. Apakah bentuk pulpennya berubah? Apakah sebelum diletak di dalam gelas dan sesudah diletak di dalam gelas bentuknya berubah atau tetap sama bentuk pulpennya? Sama ya, betul sekali. Bentuk pulpennya masih sama, tidak berubah seperti tempat yang mewadahinya. Kita ambil pulpennya, kita letak lagi di atas piring. Apakah bentuk pulpen berubah seperti piring atau tetap? Betul sekali, bentuk pulpen tetap dan tidak berubah. Sekarang kalau sudah selesai kalian ambil lagi kertas. Kalian sudah menyediakan kertas bukan? Nah, kertasnya diletak di atas piring. Kalian perhatikan bentuk kertas yang ibu sediakan seperti ini ya. Nah, mungkin kalian di rumah sudah menyediakan kertas dengan bentuk yang berbeda. Mungkin ada yang menyediakan kertas dengan bentuk segitiga atau kertas yang berbentuk lingkaran. Sekarang kalian perhatikan bentuknya. Setelah kalian memperhatikan bentuknya, kalian masukkan ke dalam piring. Tada! Apakah bentuk kertas ini berubah seperti piring? Tidak bukan, bentuk kertasnya tetap sama. Kemudian kalian boleh letakkan kertasnya ke dalam
gelas. Tara, apakah bentuk kertas berubah? Tidak bukan? Nah, sekarang terakhir gunting. Kebetulan ibu ada bawa gunting. Kalau kalian tidak ada gunting tidak apa-apa. Kita mau mencoba saja apakah bentuk gunting berubah kalau diletakkan di atas piring. Tara, berubah tidak? Tidak bukan? Nah, sampai di sini dulu percobaan kita. Nanti kita pikir-pikir sendiri, pikir-pikir dulu apa sih yang sudah kita dapatkan dari percobaan kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berikutnya, untuk memahami apa yang sudah kita coba, nah, sebaiknya kita bersihkan dulu alat-alat percobaan kita, biar kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan tenang dan nyaman, ya kan? Mari kita bersihkan alat-alat percobaan kita. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah membersihkan alat-alat percobaan kita sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan nyaman. Oke? Nah, dari percobaan tadi, mari kita sama-sama membuat kesimpulan. Sebelum ibu menjelaskan atau ibu menyebutkan kesimpulan yang ibu buat, mungkin anak-anak bisa tulis dulu di buku kesimpulan yang menurut kalian apa sih percobaan kita tadi, atau kalian pikirkan dulu. Sudah? Bagus, pikirkan dulu ya. Nah, anak-anak, kesimpulannya bentuk pulpen dan kertas adalah tetap dan tidak berubah walaupun dipindah-pindah. Ya kan? Kesimpulan berikutnya. Bentuk air selalu berubah sesuai tempatnya. Seperti tadi kan, berubah-ubah sesuai dengan tempat yang mewadahinya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran berikutnya, kita istirahat dulu ya anak-anak. Kita akan kembali lagi bersama Bu Atira setelah pesan-pesan berikut ini. Nah anak-anak, kita kembali lagi bersama Bu Atira ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalian tentunya masih ingat kan pada pembelajaran kemarin bersama Ibu Atira, tema 2, pembelajaran 1 tentang perkalian. Ibu ingin melanjutkan tentang pelajaran perkalian yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ya. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Kalian masih ingat kan kemarin? Nah, itu ada ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang perkalian? Apel siapa? Iya, bagus. Apel tiur. Ditambah 2 apel tiur, ditambah 2 apel Ferry, ditambah 2 apel siapa lagi? Benny. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Artinya 3 dikali 2 sama dengan 6. Sudah kan, masih ingat kan? Nah, kalau masih ingat, kita lanjutkan biar kalian tambah paham ya. Ibu ingatkan sekali lagi sesuai dengan pelajaran kita kemarin bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita mencoba menjawab 6 kali 3. Berapa 6 kali 3? 6 kali 3 adalah 6 kali menambahkan 3. Artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 6 kali menambahkan, yaitu hasilnya adalah 18 bukan? Kalian sudah hitung sama-sama kan? Nah, kalau sudah dapat hasilnya 18, maka kesimpulannya adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Begini loh cara menghitungnya, biar lebih singkat ya. Nah, kalau kalian sudah paham, kalian dipahami dulu. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya ya sama kakaknya, sama ibunya. Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, kita akan mengerjakan tugas berikut ini. Coba ditulis di buku tulisnya ya. Soal nomor 1, 7 dikali 3. Soal nomor 2, 4 dikali 2. Soal nomor 3, 4 dikali 5. Tulis dulu ya, nanti kalian kerjakan sesuai contoh. Kalau masih belum paham, boleh minta bantuan ibu atau kakaknya. Tapi kalau sudah paham, insya Allah kalian udah paham. Karena kita belajar dari kemarin juga perkalian kan. Nah, kita lanjutkan. Soal nomor 4, 3 dikali 3. Soal nomor 5, tulis ya pelan-pelan, 2 kali 7.
Nah, sebelum kalian lanjut untuk mengerjakan tugasnya, kalian simpan dulu tugas ini ke samping. Nanti setelah selesai Bu Atira menyampaikan pelajaran, kalian baru mengerjakan tugas yang Bu Atira berikan. Selain tugas yang itu, kalian tulis lagi tugas yang Ibu berikan berikut ini. Soal pertama ditulis di buku tulisnya ya, pintar, pelan-pelan tapi tulisannya bagus, biar nanti bisa dibaca. Nomor 1, apa saja jenis benda yang ada di sekitar kita? Soal nomor 2, sebutkan contoh benda padat. Nah, soal nomor 3, sebutkan contoh benda cair. Sebelumnya tadi kita sudah belajar di video kan tentang benda padat dan benda cair. Benda padat juga kita praktekkan tadi bahwa benda padat tidak bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau benda cair itu berubah sesuai tempatnya. Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwa di percobaan kita tadi air termasuk benda cair karena dia berubah sesuai tempatnya, sedangkan pulpen dan kertas termasuk benda padat karena dia tidak sesuai dengan maksudnya bentuknya tidak berubah walaupun dia tempatnya berubah. Nah, kemudian tugas berikutnya, apa ciri benda padat? Nah, kalian bisa jawab nanti ya, tulis aja dulu soalnya. Ciri benda padat kan sudah ada di percobaan kita tadi bahwa benda padat tidak berubah apabila tempat yang mewadahinya berubah. Jadi, kalaupun dia berubah tempat, dimanapun dia berada, benda padat tetap pada bentuknya semula. Nah, tugas nomor 5, tulis ya sayang, anak-anak ibu yang pintar. Tugas nomor 5, apakah ciri benda cair? Tadi di percobaan kita sudah mencoba bahwa benda cair berubah sesuai dengan tempatnya yang mewadahinya. Jadi kalian masih ingat tentunya ciri-cirinya kan setelah kita melakukan percobaan tadi? Nah anak-anak, kalau sudah selesai menuliskan tugasnya, sudah kan? Sudah selesai menulis tugasnya? Sudah semua? Baik, kita lanjutkan nanti setelah Bu Atira selesai baru kalian kerjakan ya tugasnya ya. Sebelum Ibu Atira akhiri pelajaran ini, ada baiknya kita sebagai warga negara yang baik, kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, toleransi yang tinggi kepada suku bangsa yang lain. Oleh sebab itu, pada hari ini Bu Atira mau mengajak kalian menyanyikan lagu Apose. Lagu Apose berasal dari Papua. Apakah kalian sudah pernah mendengar? Atau di antara kalian sudah sering menyanyikannya? Baik, kita nyanyikan sama-sama ya. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Apose, Ibu Atira mau kalian memikirkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sudah kalian dapatkan? Sudah kalian pikirkan kan? Nah, yang pertama kita sudah belajar menyanyi sesuai dengan nadanya, panjang atau pendek. Yang kedua, kita sudah melakukan percobaan tentang benda cair dan benda padat. Yang ketiga, kita sudah menyimak video tentang benda-benda di sekitar kita, di antaranya benda yang lunak dan benda yang kasar. Yang keempat, kita juga sudah belajar tentang perkalian sederhana. Iya kan anak-anak? Alhamdulillah kita sudah banyak belajar kan hari ini. Nah, kita lanjutkan menyanyi lagu Apose. Ibu akan menayangkan, ikuti Ibu ya, ikuti lagu yang Ibu tayangkan ya. Dan nyanyi dengan semangat biar kalian memiliki rasa nasionalisme dan toleransi yang tinggi untuk suku bangsa yang lain. Apose
anak-anak, akhirnya Ibu Atira menutup pelajaran kita hari ini. Apabila Ibu Atira ada kesalahan dan kekurangan, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk masa depan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.